95 juta tahun yang lalu. Wilayah yang kini dikenal sebagai Patagonia merupakan salah satu ekosistem paling spektakuler yang pernah ada di bumi. Sungai-sungai raksasa mengalir melintasi daratan yang subur, memberi kehidupan bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan purba. Di tempat inilah, dua raksasa terbesar Amerika Selatan hidup berdampingan. Hutan-hutan purba membentang sejauh mata memandang, menjadi rumah bagi makhluk-makhluk yang ukurannya melampaui imajinasi manusia di zaman sekarang. Makhluk-makhluk kecil memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dunia purba. Dan dari kejauhan, bayangan para raksasa mulai terlihat. Di atas dunia ini, para reptil terbang mengawasi setiap perubahan yang terjadi di bawah mereka. Dari ketinggian, mereka menjadi saksi kehidupan yang terus bergerak tanpa henti. Pandangan mereka menjangkau jauh melampaui cakrawala. Setiap sumber air menjadi pusat kehidupan di Patagonia purba. Berbagai spesies berkumpul di tempat yang sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan beberapa jejak menunjukkan keberadaan makhluk yang jauh lebih besar daripada yang lain. Makhluk-makhluk itu adalah Argentinosaurus. Dengan panjang lebih dari 30 meter dan berat puluhan ton, mereka termasuk hewan darat terbesar yang pernah hidup. Setiap langkah dari mereka menggetarkan tanah. Namun ukuran besar saja tidak menjamin keselamatan. Kehidupan mereka bergantung pada kekuatan kelompok. Anak-anak muda tumbuh di bawah perlindungan para raksasa dewasa. Sebagian besar hari mereka dihabiskan untuk mencari makanan. Ukuran tubuh yang luar biasa membutuhkan energi dalam jumlah besar. Dan setiap hari mereka mengubah lingkungan di sekitar mereka. Di antara para raksasa ini, generasi berikutnya sedang tumbuh. Mereka masih memiliki perjalanan panjang sebelum mencapai ukuran penuh. Karena di dunia purba, ancaman pasti akan selalu ada. Dan saat kawanan itu melanjutkan perjalanan mereka, mata lain sedang memperhatikan. Sesosok pemburu sedang menilai peluangnya. Dan segera, identitasnya akan terungkap. Ini adalah Giganotosaurus, salah satu predator darat terbesar yang pernah hidup. Dan jauh di bawah sana, kawanan Argentinosaurus masih belum menyadari bahwa mereka sedang diamati. Berbeda dengan banyak predator yang mengandalkan kelompok, pemburu ini hidup sendirian. Dan kini, perhatiannya tertuju pada kawanan terbesar di wilayah ini. Ia tidak langsung menyerang. Melawan kawanan raksasa secara langsung adalah tindakan yang sangat berbahaya. Sebaliknya, ia mencari kelemahan. Dan akhirnya, sebuah peluang mulai terlihat. Individu muda ini belum mencapai ukuran penuh. Namun target yang kecil tetap merupakan lawan yang tidak mudah. Setiap langkah kawanan meninggalkan petunjuk yang jelas. Pemburu itu mengikuti jejak mereka dengan perlahan. Perburuan ini bisa berlangsung lama. Sementara itu, kawanan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Mereka membutuhkan makanan dalam jumlah luar biasa setiap hari. Perlindungan kelompok menjadi kunci keselamatan generasi muda. Jam demi jam berlalu, namun pemburu itu tetap menunggu. Karena kesempatan terbaik sering datang dengan sendirinya. Di depan mereka, terbentang wilayah yang lebih sulit dilalui. Individu muda mulai tertinggal, dan pemburu itu segera menyadarinya. Untuk pertama kalinya, jarak mulai terbentuk. Bukan karena ditinggalkan, tetapi karena medan memperlambat langkahnya. Pemburu itu mulai menutup jarak. Sekarang peluang itu terasa semakin nyata. Kelelahan mulai terlihat. Dan pemburu itu tidak pernah melepaskan perhatiannya. Namun, alam memiliki perannya sendiri dalam kisah ini. Di bawah langit yang menggelap, pemburu itu akhirnya melihat kesempatan yang telah ditunggunya sepanjang hari. Menjelang petang, badai yang telah lama mengancam akhirnya tiba. Hujan mengubah medan dalam hitungan menit. Namun bagi sang pemburu, perubahan ini justru menjadi keuntungan. Pergerakan kawanan mulai melambat. Individu muda yang tertinggal kini menghadapi kesulitan besar. Jarak yang sebelumnya kecil mulai bertambah. Pemburu itu mulai bergerak.
Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Masih terlalu jauh untuk menyerang, tetapi cukup dekat untuk merencanakan. Di sisi lain, sesuatu mulai terasa tidak biasa. Meski belum melihat pemangsa, naluri mulai memberi peringatan. Dan ancaman itu memang benar-benar nyata. Cuaca buruk membuat jarak pandang menurun drastis. Bagi sang predator, kondisi seperti ini sangat berharga. Dan kini, targetnya semakin terisolasi. Namun, kawanan belum sepenuhnya meninggalkannya. Para raksasa dewasa masih berada dalam jangkauan. Karena itulah, pemburu itu belum bertindak. Kesabaran kembali menjadi senjata utamanya. Waktu terus berlalu, dan kelelahan mulai memperbesar risiko. Kesalahan pertama akhirnya terjadi. Pemburu itu langsung menyadarinya. Jarak dengan kawanan kembali bertambah. Sekarang ia berada lebih dekat daripada sebelumnya. Setiap meter yang berhasil dipangkas meningkatkan peluang keberhasilannya. Setelah berjam-jam mengintai, saat yang ditunggu akhirnya tiba. Untuk pertama kalinya, raksasa itu menyadari keberadaan sang predator. Perburuan panjang telah berakhir. Kini pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Tanpa peringatan lebih lanjut, sang pemburu akhirnya bergerak. Insting bertahan hidup mengambil alih. Pertarungan ini bukan tentang kekuatan semata. Meskipun berukuran raksasa, Giganotosaurus mampu bergerak dengan cepat. Namun targetnya juga memiliki satu keuntungan penting, yaitu keberadaan kawanan. Predator ini tidak mencoba menjatuhkan mangsanya secara langsung. Tujuannya adalah menciptakan luka dan memperlambat pergerakan. Kesempatan pertama mulai terbuka. Serangan pertama akhirnya dilancarkan. Bukan untuk menjatuhkan seketika, melainkan untuk melemahkan. Dan mangsanya segera menyadari bahaya yang sebenarnya. Bahkan, individu muda masih memiliki senjata mematikan. Satu pukulan yang tepat dapat mengakhiri perburuan seketika. Di kejauhan, anggota kawanan mulai menyadari sesuatu telah terjadi. Getaran tanah dan suara pertempuran tidak dapat diabaikan. Dan harapan keselamatan kini semakin dekat. Setiap detik yang berlalu meningkatkan risiko bagi sang pemburu. Seekor predator dapat menghadapi satu lawan. Tetapi menghadapi beberapa raksasa sekaligus adalah cerita yang berbeda. Mengetahui waktunya hampir habis, ia mencoba satu serangan terakhir. Luka yang sama menjadi sasaran kembali. Namun, dorongan untuk bertahan hidup seringkali melampaui rasa sakit. Dan akhirnya, bantuan yang ditunggu tiba. Ukuran yang biasanya menjadi kelemahan, kini berubah menjadi pertahanan. Untuk pertama kalinya hari itu, sang pemburu kehilangan keunggulannya. Di alam liar, mengetahui kapan harus berhenti sama pentingnya dengan mengetahui kapan harus menyerang. Bahkan, predator terbesar pun memiliki batas. Malam berlalu, tetapi dampak perburuan itu masih terlihat jelas. Luka yang ditinggalkan Giganotosaurus cukup untuk memperlambatnya. Dari kejauhan, sang pemburu masih mengikuti. Seiring waktu, luka mulai menguras tenaga mangsanya. Perjalanan panjang membuat setiap langkah terasa lebih berat. Dan sekali lagi, pemburu itu melihat peluang mulai terbentuk. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang dua kali. Targetnya mulai kehabisan tenaga. Pemburu itu akhirnya melancarkan serangan penentunya. Tujuannya tetap sama, membuat mangsanya tidak mampu melarikan diri. Dan kali ini, tubuh raksasa itu mulai menyerah. Energi yang tersimpan dalam tubuh raksasa itu kini berpindah ke pemangsa. Kehilangan satu anggota tidak menghentikan siklus kehidupan. Alam tidak mengenal kemenangan ataupun kekalahan, hanya kelangsungan hidup. Selama jutaan tahun, predator dan mangsa membentuk keseimbangan dunia purba. Setiap kehidupan yang berakhir akan memberi kesempatan bagi kehidupan yang lain. Dan di tanah Patagonia yang liar, kisah para raksasa terus berlanjut jauh setelah matahari tenggelam di balik cakrawala. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe channel ini untuk mengetahui video selanjutnya.